Pagi, Man, ngapain? Ini jalan nih sambil kan? Itu apa tuh? Ada ceritanya. Ayo ke rumah lihat dulu kali. Dari mana, Man? Tadi dari rumah. Oh, Iya. main-main. Main-main tuh karena libur kan. Oh iya, ayo bantu-bantu bersih-bersih. Ayo, Dok. Jadi kita harus mencintai lingkungan dengan bersih-bersih, memilah sampah. Ya. Sampah, Dok. Kita belajar memilah sampah ya. Ya. Oke. Halo, sahabat sehat. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana memilah sampah di rumah. Jadi untuk lingkungan yang bersih, sehat, dan bermanfaat, kita mulai dari rumah bagaimana memilah sampah. Mungkin itu untuk video hari ini. Baik, kita akan lihat sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menginspirasi, dan mengedukasi untuk kita semua. Ya, jadi botol tadi itu ya dapat di jalan, kita kumpulkan. Kumpulkan itu. Ini dilepas ya, ininya dilepas, kemudian tutupnya dikumpulkan seperti ini ya. Oh, Ya, bukan ini. ditutupkan. Nah, itu nanti Ini tutupnya ini khusus gitu. iya khusus tutup aja, nanti Tutup aja. dikumpul ke sana ya. Ini khusus yang belum dibuka nih kan. Ini yang sudah dikemas. Nah, Iya. ya ini untuk penampungan pertama. Kalau ada kaleng, botol di sini ya. Itu jadi kemudian plastiknya itu bisa untuk eco brick namanya ya. Oh, Eco eco brick ya. Mungkin orang banyak yang nggak tahu eco brick ini apa ini, Dok? Nah, ini itu plastik-plastik yang tidak dipakai lagi ya. Bisa dimasukkan di sini. Jadi mengurangi pembuangan sampah plastik ya. Untuk lebih seni plastik yang pertama yang berwarna bagus ini sama itu di awal pantat ya. Jadi bisa cantik dia, ada warna-warninya kan. Nanti kita bisa manfaatkan untuk hal lain. Contohnya bikin apa biasanya? Ya bisa untuk meja ini kan, juga untuk ya. hiasan pinggir taman dan sebagainya. Nanti kita lihat nanti. Kreativitas. Kemudian untuk tali rafia ini kan kadang sering dibuang. Tapi begitu perlu susah nyarinya. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini. Ya, disimpan seperti ini, masukkan ya. Nanti kalau perlu gampang nyarinya, enggak susah ya. Ribet lagi ya. Ya, ini dimasukkan ya. Oke, seperti itu kan. Kemudian nah, botol-botol ini nanti dibuang di bank sampah. Nah, ini bank sampah kan. Nah, ini untuk unit di perumahan Toll Free ini, jadi kita kumpulkan dari kantor, dari praktek, dari tempat-tempat di jalan lingkungan, kita bawa ke bank sampah ya. Bank sampah yang di Jalan Rambutan dikelola Pegadaian ya. Oke, kita cukup ini untuk sampah anorganik ya. Salah satunya botol plastik. Kalau mulainya sebenarnya di sini ya. Sampah organik, sisa makanan ya, sebelum dicuci ini dibuang ya. Dibuang, dikumpulkan jadi satu di sini. Nah, Dikumpulkan jadi tidak ada yang terbuang. Kemudian kalau ada habis bikin mie ini dikumpul jadi satu ya. Ini bisa jadi bahan untuk membuat eco brick. Ini botol nanti setelah dibersihkan nanti untuk di depan ya, diolah di sampah anorganik ya. Kemudian ini residu yang kotor ya. Kalau malas sebenarnya bisa kalau rajin bisa dicuci sebenarnya, tapi ini agak malas ya, langsung dibuang ya. Iya, iya. Ini dibuang. Kemudian yang organik ini akan menjadi kompos ya. Oh, untuk pupuk ya. Ya, untuk pupuk. Ini air cucian beras ya, atau nasi sisa ini
bisa digabung ya, nasi sisa ini bisa untuk kompos tanaman ya, mencampur kompos ya. Kemudian ini setelah terkumpul kita tampung di sini. Nah, lihat. Lihat mana? Ini. Nah, ini penampungan awal ya. Nah, ini tiap khusus gitu ya. tiap pagi atau sore ini kita buang di komposter. Komposnya berapa hak? Itu nanti biar dia jadi kompos itu. Nanti kita lihat kompos di luar dulu ya. Sudah dikumpulkan tadi, sekarang kita buang ke komposter. Oh, dikumpulkannya di luar ya? Nah, ini kalau ini untuk sampah yang daun kering ya. Dari tumpukan ban dia terbuka, dia tidak bau karena kering dia. Ya, kalau sampah organik yang basah di sini. Ini salah satu komposternya. Jadi ada airnya, lindinya ada. Nah, ini udah hampir penuh ya. Udah hampir penuh. Ini yang kita isi, coba bantu. Ya. Ini kita oke. Nah, ya. Juga ban untuk sampah kering ya, sampah daun. Nyapu-nyapu taruh di sini langsung ya. Kalau ini yang tadi sampah dengan ini komposter ini. Ya ini sudah mungkin sebulan lebih. Dari dulunya penuh, sekarang udah ini kurang lagi. Nah, ini boleh dijadikan kompos atau kalau di sana sudah penuh, masukkan di sini lagi. 1 bulan Diisi lagi, ya. Ya, ada dua caranya, tunggu sampai kering, kemudian dijemur. Itu jadi akan jadi kompos ya. Atau nanti dibuat galian langsung ditimbun. Nah, itu jadi ini untuk menjuburkan tanaman ya. Oke. Ini juga ya sampah kering, daun-daun itu masukkan di sini ya. Ini biar berbulan-bulan tidak penuh-penuh dia karena dia terus turun ya. Kemudian ini yang komposter ini. Nah, ini belum penuh ya, jadi nanti penuh. Ini bisa diputar-putar. Nah, ini ada airnya. Nah, ini airnya ini untuk juga pupuk juga itu, pupuk organik ya. Kemudian bisa juga dengan biopori seperti ini. Ya. Ini daun apa dimasukkan ke sini. Nah, ini fungsi biopori selain menyerap air tidak tergenang ya. Juga bisa untuk apa namanya? Ini daun-daun kering termasuk bekas-bekas sayur, makanan dan sebagainya bisa masukkan ke sini. Kemudian ditutup ya. Ini akan kempes sendiri dia. Nah, ini sekitarnya juga bisa subur ya, subur karena dengan biopori. Jadi komposter di rumah tangga ini ada 4 tadi saya ya. Ada ini 1 tadi, itu yang 1. Kemudian tadi 2 dan ini ya. Kemudian ini lagi yang untuk kering. Ya. Jadi tanaman bisa subur, berbuah, berbunga. Salah satu ini tadi tutup-tutup botol itu bisa jadi seperti ini hiasan kan. Oh, ini yang dikumpulkan tadi. Ya, dikumpul tadi. Kemudian kaleng-kaleng saya tutupnya bisa seperti ini ya. Seperti ini daur ulang ya. Termasuk ini dari ban ini. Ban juga dia. Ya, ban bekas bisa untuk tempat duduk ya. Keren dia tempatnya. Ini kaleng-kaleng ini bisa untuk alas spot ya. Oke, ini jadi biar lebih cantik, sampah-sampah bunga dijadikan satu ya. Jadi biar ban ini dari tutup botol ini. Nah, kemudian ini yang EcoBrick ini. Oh, yang kubik tadi Ya, ini bisa ya. untuk pinggiran kan. Keren. Pinggiran. Kemudian ini dari botol-botol dicat jadi warna-warni ya. Oke. Nah, kalau pupuk organiknya bisa untuk pupuknya ini, tanamannya. Ya, ini bisa dilihat ya. Ya. Oh, ini buahnya Ini buah-buahan ini. tadi, Dok. Oh, ini kayaknya siap dipanen sudah nih, ya. Siap jadi besar-besar kan, subur. Iya. Oh, ini juga. Lihat. Ini Bisa. kenapa dia harus dipakai plastik kayak gini? Iya, ini biar kadang belimbing jambu itu kalau tidak dibungkus kan masaknya itu banyak ulat. Nah, kalau ini jamin tidak akan ada ulat, dia bersih, besar, kilat kan. Kelihatan segar gitu. Iya, ini bawaan nih. Ini Ini mumpung lagi panen. Ya, walaupun cuma sedikit buahnya ya, ini masih ditanam di pot nih, ya. Nih, biar segar buahnya. luar biasa ini. Kalau ini jambu biji ya, jambu kristal.
Nah, bisa petik sendiri nih man. Wih, jambu kristal. Iya, Yang tanpa biji itu ya? iya tanpa biji nih. Lihat kan, Sir. Ini. Ini ya ini dibungkus-bungkus semua nih, ya. Nih dibungkus ya. Ini mungkin juga sudah masak nih. Nah, ini bisa dipetik sudah. Kan? Ya. Oke, kita lihat juga ada jambu. Oh, ikannya banyak. Takut dia rame kan. Ini udah berapa kali panen ini? Ya lumayan dapat 10-20 ekor kan. Jadi 3 bulan. Jadi bertelur sendiri jadi. Iya. Walaupun Benar, sekedar banyak sendiri deh. Ini makanannya selain ini juga kangkung makanannya ya. Daun-daun singkong, daun pepaya itu bisa dikasih makan. dikasih makannya berapa hari sekali? Oh, sehari 2 kali cukup. Hari 2 kali. Oke. Ya. Jadi kotorannya ini juga bisa untuk pupuk. Langsung disirami atau dicampur di komposter itu. Nah, ini campur di komposter. Oke, jadi semua bisa bermanfaat, semua ada daur ulangnya ya. Oh, jadi burungnya. Ya, ini burung berterus-terus ini banyak. Ini jambu ya. Ini harus dibungkus. Ini lagi. Ini sudah terakhir kemarin panennya nih dapatnya. Sisa-sisanya sudah ini. Lihat besar ini dibungkus semua, kalau dibungkus busuk ini. Ya, bisa dibuka, lihat tengahnya ini enggak busuk dia. Nah, kan bersih, enggak busuk, enggak ada biji, kan? Oke. Gabung sini aja. Nah, ini hasil panen hari ini. Ya, lumayan untuk sehari-hari di rumah, ya. Oke, nah salah satu juga adalah ini kelulut. Nah, kita nanam buah, nanam bunga, itu manfaatnya untuk ini lihat dari depan. Ya. Ini lebah kelulutnya, ya. Kelulut. Nah, ini menghasil madu kelulut. Ini juga setiap sebulan 2 bulan dipanen ini. Nah, ini kalau bunga banyak di sekitar, ini juga akan aktif. Nanti banyak ininya, madunya. Oke, satu lagi untuk ikan. Ini ikan nila ya, ikan nila. Nah, ini manfaatnya apa? Selain ikannya dimakan, airnya ini untuk menyiram tanaman. Nah, air ikan nila ini untuk menyuburkan tanaman. Oke? Manfaatnya ya dok, yang memilah sampah ini ya. Ada Ya. buah-buahan, macam-macam buah, ada buah jambu, belimbing, Iya. kristal. Ya, jadi ya kita harapkan semua bisa memilah sampah ya, minimal kita mengurangi sampah yang terbuang. Kasihan walaupun ada petugas kebersihan, ada pengangkut sampah, ada TPA, tapi kalau semua tidak peduli dengan sampah, itu tidak akan lama penuh ya. Kemudian mencemari lingkungan. Nah, jadi prinsipnya kita harus 3R ya dalam prinsip mengelola sampah ya. Jadi mulai dari mengurangi bahan-bahan yang kita pakai yang akan menjadi sampah, reduce namanya ya. Kemudian reuse, memakai kembali barang-barang yang masih bisa dipakai. Kemudian recycle, jadi merubah menjadi benda yang lain yang bisa dipakai. Nah, contoh ini meja. Ini meja orang tidak tahu ini dari botol bekas dan plastik-plastik. Eco-brick tadi, Oh, yang tadi ya. Oh, ini ya, Ini jadi meja seperti ini. Kemudian ya ban seperti ini ya. Kan yang nggak dipakai bisa jadi. Nah, itu recycle ya. Kemudian recycle dari organik adalah menjadi kompos ya, pupuk organik. Jadi bebas dari kimia. Ya. Ini bisa menyuburkan tanaman, bisa berbunga ya, berbuah. Nah, ini contohnya buah-buahan ini. Nah, asal sebenarnya kita rajin merawatnya ya, kemudian rajin memilahnya. Memang kadang kita malas langsung buang gitu ya. langsung buang ya. Prinsipnya kan kita pilah dulu ya, mana sampah organik, mana anorganik, mana yang bisa dipakai. Itu sebenarnya prinsipnya. Dan ada bank sampah yang menampung ya. Itu bisa ditukar emas atau bisa ditukar uang. Iya, bisa dijual. Iya, bisa dijual lagi. Jadi mudah-mudahan ya, mungkin kalau 1-2 orang kecil sekali ya manfaatnya untuk secara keseluruhan untuk lingkungan ya.
Tapi mudah-mudahan ini mengedukasi yang lain ya. Motivasi gitu untuk Minimal tidak membuang sampah organik kan. Nah, kadang makanya tempat-tempat sampah itu kan sering bau busuk ya. Nah, kalau cuma yang dibuang adalah residu yang sudah tidak dipakai lagi, itu dia tidak akan bau ya. Demikian juga kalau sampah organik ini kita kita simpan di tempat yang tertutup, yang basah ya, itu tidak akan bau, tidak akan banyak belatung ya. Demikian juga sampah-sampah anorganik, plastik ya, botol. Nah, itu kalau bisa sebelum dipilah dicuci dulu, jadi buang semua isinya, dicuci sehingga tidak akan bau. Itu ya, jadi mulai dari rumah ya, mulai dari keluarga kita memilah sampah untuk lingkungan yang bersih, yang sehat ya. Bebaskan lingkungan dari sampah plastik, botol dan sebagainya itu, karena dia akan hancurnya lama baru bisa hancur. Ya, sampah plastik itu bisa menyebabkan banjir juga kalau Iya, kalau dia tersumbat dan sebagainya, itu parit-parit tersumbat, nah itu akan menyebabkan banjir. Biopori ya, ini juga penting ya. Kalau bisa banyak ada biopori sehingga tidak tergenang air, tidak tergenang. Kemudian bisa dimasukkan sampah organik ya, daun-daun bekas bisa dimasukkan ke sini. Jadi semakin banyak biopori semakin Kering ya, kering dan subur karena banyak mikroorganisme di bawahnya ya, cacing apa, sehingga tanaman akan subur. Lingkungannya subur. Iya itu. Jadi itu ya pelajaran hari ini, cukup saya rasa Arman bisa di rumah sendiri minimal memilahkan sampah ya. Jangan, artinya kita memandang sampah itu bukan sebagai sampah, memandang sampah sebagai sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Malah kalau jadi sampah dia akan merusak lingkungan. Jadi berpikir 2 kali sebelum membuang sampah, bahkan berpikir 1000 kali ya. Jadi jangan membuang sampah sembarang. Mungkin cukup hari ini, mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua kan. Amin. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau masih ada yang kurang, mungkin tempat lain atau daerah lain mungkin akan ada lebih banyak lagi yang cinta lingkungan, yang mengolah sampah lebih bagus lagi ya. Ini berbagi untuk yang ada di rumah di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti jumpa lagi di video yang lain ya, Man. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Baik, sahabat sehat. Hari ini cukup ya. Kita sedikit belajar berbagi tentang memilah sampah di rumah. Ya, walaupun ini caranya sederhana, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk lingkungan yang bersih dan sehat. Saran, kritik silahkan ditulis di komen, kalau suka di like, dan untuk menginspirasi silahkan di subscribe. Sekian, terima kasih, salam sehat.